Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Pada video ini, topik bahasan kita adalah Yesus adalah bukit batu dan pertahanan kita. Teks bacaan kita diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab LAI Terjemahan Baru 2. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku, ya Allah. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Itu Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikian Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Pertama-tama, mari kita mencoba melihat konteks dari Mazmur 71 ini. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari Mazmur 71 ini, ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, kita akan melihat bahwa pemazmur menggambarkan kehidupan ini atas dua hal. Yang pertama, bahwa kehidupan ini digambarkan sebagai sebuah peperangan. Digambarkan sebagai sebuah peperangan rohani. Peperangan antara orang yang tidak percaya pada Allah dengan orang yang percaya pada Allah. Pada masa lalu, pada zaman pemazmur, sering terjadi peperangan antara kerajaan Israel dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, agar dapat bertahan dari serangan musuh, kerajaan Israel membangun benteng pertahanan yang kuat yang mengelilingi kota Yerusalem. Dengan adanya benteng yang kuat tersebut, maka kerajaan Israel dapat bertahan dari serangan musuh-musuhnya.
Kalau kita lihat peta kerajaan Israel di zaman dahulu, katakanlah di zaman Raja Daud, dapat kita lihat seperti pada peta tersebut, ada banyak kerajaan yang menjadi musuh-musuh kerajaan Israel yang ada di sekelilingnya, seperti Edom, Moab, Ammon, Syria. Juga ada, tetapi tidak ada dalam peta tersebut, ada Mesir, Asyur, Babilonia. Kerajaan-kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan Israel. Oleh karena itulah dibangun benteng pertahanan yang kuat yang mengelilingi kota Yerusalem. Tetapi benteng pertahanan itu tidak hanya benteng yang dibangun oleh tangan manusia seperti benteng yang mengelilingi kota Yerusalem tersebut. Benteng pertahanan itu bisa juga benteng alam yang berupa pegunungan atau perbukitan dengan batu-batu yang keras. Sebuah kerajaan akan berusaha mendapatkan benteng alam yang semacam itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka dari serangan musuh-musuh. Kalau kita lihat geografi Israel dan daerah sekitarnya, ini adalah geografi di zaman modern saat ini. Tetapi kondisinya tidak jauh berbeda dengan geografi Israel pada zaman pemazmur. Dengan Damsyik atau Syria atau Suria modern sekarang, ada benteng alam yang sekarang kita kenal dengan dataran tinggi Golan. Dan pada akhir tahun 2024 lalu, saat Presiden Suria Bashar al-Assad digulingkan oleh pihak oposisi, Israel langsung mengambil kesempatan dengan mencaplok dataran tinggi Golan ini dari Suria. Dan Israel mengatakan akan mengambil atau mengontrol daerah ini sampai waktu yang tidak terbatas. Ini dilakukan oleh Israel karena Israel memandang penting dataran tinggi Golan itu untuk pertahanan dan keselamatan mereka. Karena dataran tinggi Golan itu sering dipakai oleh Iran dan Suria untuk menyeludupkan senjata ke Lebanon, yang itu mengancam keselamatan dan keamanan Israel. Ini gambaran bahwa benteng alam dapat menjadi benteng perlindungan yang kuat bagi sebuah kerajaan. Dengan bangsa Ammon atau yang sekarang kita kenal sebagai Jordania, juga ada dataran tinggi, bukit-bukit yang menjadi benteng alam. Yang ini menjadi pertahanan pada masa itu bagi kerajaan Israel dari bangsa Ammon agar tidak diserang oleh bangsa Ammon. Dengan bangsa Moab ada Laut Mati sebagai benteng alamnya. Yang agak kosong benteng alamnya, yang topografinya agak datar gitu ya, walaupun tidak datar sekali, adalah perbatasan antara Israel dengan Mesir dan Israel dengan Lebanon. Itu relatif tidak ada benteng alamnya karena tanahnya relatif datar lah. Nah, untuk konteks Mazmur 71, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai bukit batu dan benteng pertahanan seperti yang benteng alam tersebut. Maksudnya adalah sebagai benteng yang besar, yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan oleh musuh di dalam peperangan. Itu konteks pertama dari Mazmur 71. Konteks kedua dari Mazmur 71 adalah pemazmur menggambarkan bahwa hidup manusia itu
ada senangnya, tanpa masalah, tanpa penderitaan. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lainnya, ada banyak masalah dan penderitaan. Situasi senang digambarkan sebagai masa muda, di mana manusia masih kuat dan bisa pergi berperang dan menang dalam perang. Sedangkan situasi duka dan banyak penderitaan digambarkan pemazmur sebagai masa usia tua, di mana manusia sudah menjadi lemah dan hidupnya tergantung pada belas kasihan orang lain. Konteks Mazmur 71 menggambarkan manusia hidup pada masa tua tersebut, di mana tubuh sudah tua dan lemah, hidup tergantung pada orang lain, hidup penuh dengan banyak penderitaan. Ini digambarkan oleh pemazmur sebagai kehidupan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Jadi itulah kedua gambaran dari Mazmur 71 tentang kehidupan manusia, digambarkan sebagai manusia yang hidup di dalam peperangan, dan yang kedua digambarkan sebagai manusia yang berada di usia yang sudah tua dan lemah. Dengan menggambarkan hidup ini seperti di dalam peperangan dan seperti manusia yang sudah tua dan lemah, pemazmur ingin menuntun kita pada pemahaman bahwa kita membutuhkan penolong. Kita membutuhkan Tuhan sebagai bukit batu pertahanan yang kuat, menahan serangan-serangan musuh yang datang kepada kita, agar kita bisa selamat dengan hidup di dalam benteng yang kuat itu. Artinya, kesadaran diri dan kerendahan hati kita untuk menggambarkan hidup kita seperti apa, sebagaimana yang digambarkan oleh pemazmur, akan menuntun kita pada pemikiran. Apakah kita membutuhkan penolong atau tidak? Apakah kita membutuhkan Tuhan sebagai bukit pertahanan atau tidak? Seseorang yang tidak merasa bahwa dirinya ada di dalam peperangan rohani, ataupun tidak merasa bahwa dirinya seperti orang yang sudah tua dan lemah secara rohani, itu tidak akan merasa membutuhkan penolong. Itu tidak akan membutuhkan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya, sebab ia akan merasa bahwa dia kuat dan mampu dengan kekuatannya sendiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya. Kemudian ada pertanyaan, apa yang membuat pemazmur sampai pada pemikiran bahwa hidup itu adalah seperti ada di dalam peperangan, adalah seperti orang yang sudah tua usianya dan lemah? Apa yang menyebabkan pemazmur sampai pada pemikiran itu? Jawabnya adalah karena pemazmur adalah pembaca kitab Taurat yang setia. Semua pemazmur adalah pembaca kitab Taurat yang setia. Selain itu, pemazmur juga merupakan orang yang hidup di zaman di mana benteng pertahanan yang kuat itu sangat dibutuhkan untuk pertahanan dan keselamatan kerajaan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa membaca kitab Taurat, atau untuk konteks kita membaca Alkitab, akan menumbuhkan kesadaran kita tentang hidup itu seperti apa. Kita hidup dalam situasi seperti apa. Kita hidup di mana. Dan kita hidup sebagai apa. Juga menumbuhkan kesadaran apa yang kita butuhkan untuk bisa
bertahan di dalam situasi hidup yang seperti itu. Kemudian pemazmur menunjukkan juga bahwa membaca Taurat atau membaca Alkitab akan membuat seseorang menjadi rendah hati dan tumbuh kesadaran diri bahwa kita butuh pertolongan Tuhan agar bisa selamat dalam menjalani kehidupan kita. Jadi, presaposisi atau pesan di balik Mazmur 71 ini juga adalah mendorong kita untuk rajin membaca Alkitab agar kita mendapatkan seperti yang pemazmur dapatkan, kesadaran, kerendahan hati bahwa kita membutuhkan penolong, yaitu Tuhan, benteng pertahanan kita dari serangan musuh. Pertanyaan yang lain, jika Mazmur 71 menggambarkan bahwa hidup kita adalah seperti hidup di dalam peperangan dan seperti orang yang sudah berusia tua dan lemah sehingga membutuhkan penolong, yaitu Tuhan. Lalu apa bedanya yang diajarkan pemazmur, yang diajarkan oleh Alkitab dengan yang diajarkan oleh kepercayaan lain? Sebab bangsa-bangsa yang di sekitar Israel juga memiliki kepercayaan bahwa mereka juga membutuhkan penolong mereka, yaitu Tuhan mereka. Apa perbedaannya yang diajarkan Mazmur 71 ini dengan yang diajarkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain atau agama yang lain? Sebab kalau tidak ada bedanya, maka kita tidak harus menjadi Kristen untuk menjadi selamat. Jadi pasti ada bedanya yang menyebabkan pemazmur mengajarkan tentang hal ini. Ada dua perbedaannya, yang diajarkan oleh pemazmur atau yang diajarkan oleh Alkitab dengan yang diajarkan oleh kepercayaan yang lain. Yang pertama adalah tentang cara Allah menolong umatnya. Cara Allah menolong orang yang percaya kepadanya, yang berlindung di dalam Dia. Alkitab mengajarkan bahwa cara Allah menolong orang yang percaya kepadanya adalah Allah atau Sang Firman Allah itu datang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu seperti yang disampaikan oleh bacaan kita yang tadi, Ibrani 2 itu. Sang Firman Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib sebagai kurban pengganti untuk menebus dosa manusia, lalu bangkit dan naik ke surga. Lalu melalui Roh Kudus Ia berdiam di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Itu adalah cara Allah dalam menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Itu adalah cara Allah dalam menyelamatkan orang yang mencari keselamatan di dalam Dia. Cara Allah menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dengan cara yang seperti itu merupakan cara yang khas. Tidak ada duanya di dunia ini. Tidak ada kepercayaan yang mengajarkan bahwa Allahnya dalam menyelamatkan orang yang percaya kepadanya seperti cara yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu dengan mengorbankan dirinya menjadi kurban pengganti untuk menghapus dosa manusia. Itu adalah perbedaan pertama antara kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Perbedaan kedua dengan kepercayaan lain yang diajarkan Alkitab dengan kepercayaan yang lain adalah tentang
siapa sebenarnya Tuhan dan Allah yang menyelamatkan itu? Siapa sebenarnya Allah yang menjadi gunung batu pertahanan itu? Allah yang dipercaya oleh pemazmur yang akan menyelamatkan Israel, yang akan menyelamatkan kita adalah Allah yang mengadakan perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai, yaitu Yahweh atau Yehova, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yahweh atau Yehova adalah nama Allah yang membuat perjanjian dengan Israel, bahwa Allah akan menjadi Allah bagi Israel dan Israel akan menjadi umatnya. Yahweh atau Yehova yang mengadakan perjanjian dengan Israel ini adalah Sang Firman Allah itu sendiri. Di kemudian hari, Yahweh atau Yehova atau Sang Firman Allah itu kemudian berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah yang menjadi bukit batu dan pertahanan yang dimaksud oleh Mazmur 71 adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus inilah juru selamat kita dan yang mengadakan perjanjian baru dengan orang yang percaya kepadanya. Jadi perbedaan yang kedua dengan kepercayaan yang lain adalah bahwa yang menjadi juru selamat kita yang dimaksudkan oleh Mazmur 71 adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lalu bagaimana caranya agar Yesus Kristus menjadi bukit batu dan benteng keselamatan kita? Caranya yaitu seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pertama, kita harus percaya kepadanya dan datang padanya setiap waktu. Ayat 3, jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Ayat 5, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Yang kedua, caranya adalah kita harus masuk, hidup dan berlindung di dalam Dia. Ayat 1, padamu ya Tuhan aku berlindung. Selain hal-hal yang disampaikan tadi, kita juga harus menyadari bahwa Mazmur 71 ini juga mengajarkan bahwa Allah, Yesus Kristus, juga bisa meninggalkan kita jika kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jika kita tidak taat pada perintah-perintahnya. Itu bahasa perjanjian lama. Dalam perjanjian baru dikatakan, jika kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan berduka. Maka Roh Kudus akan diam di sudut hati kita yang jauh, dan Dia akan dengan setia menunggu kita kembali untuk percaya kepadanya. Itulah sebabnya pemazmur memohon, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Ayat 1, lepaskanlah dan luputkanlah aku. Ayat 2, sebab jika kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka musuh-musuh rohani kita akan membinasakan kita, akan menghancurkan kita. Kesimpulan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Dialah bukit batu dan pertahanan kita dalam memenangkan peperangan rohani dan di dalam kelemahan kita. Mari kita masuk ke dalam Dia. Mari kita percaya kepadanya. Mari kita membaca firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Demikian saudara dari saya Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati kita.